Ini salah satu percakapan dengan konsumen ya. Salah satu percakapan dengan konsumen Bit Eco ini. Posisi nih di Mas, iki aku meh bali. Di sini konsumen saya prank. Padahal ndak ndak ada yang ganti untuk membuat jerah, karena bulan Februari kemarin itu habis servis di bengkel resmi katanya, tetapi berebut. Tetapi di sini saya hanya melakukan mapping data dan habisnya itu tidak 550. Saya hanya guyon saja dengan beliau, hanya habis berapa ya kemarin mapping data itu 75 lah, katakan seperti itu. Nah ini. Oke bos, matur nuwun. Nah, kaget aku ora ngosok berdenten servis tak akeh Pak, tak semono meneh. Tumet bapak enak carane. Oke, siap manut wae kene. Oke, tak tunggu kabar baiknya gitu. Kayak panik sampean ora ono sing ganti, cuman mapping data tok. Tapi ada khusus ya. Nek kan sesuk-esuk tak jajal sih kondisi mesin adem. Nek ngono emang bener-bener clear, sore lah tak pakai sampean. Ngono wae. Kayak ojo kesusu, Bek. Tapi kena bareng ora gancang laku. Oke bos, terima kasih ya. Aku rak kesusu, yang penting hasilnya puas gitu. Untuk Mas Domlange ya. Konsep diri yo mau mana wae kali-kali yo manut apa-apa. Tak skip ya. Ini kemudian tanggal 9 Februari saya masih konfirmasi dengan beliau. Pak, motor kondisi pripun Pak? Aman toh? Nah, masih aman, terkendali Pak. Nah, oke. Kemudian kemarin itu beliau telepon, kemudian saya WA. Intinya gimana Om? Ada apa, tinggalkan pesan saja, meh ngomong oke ye. Nah, sempat dihapus, enggak tahu. Nah, di sini. Nah, ini intinya tidak ada percakapan di sini ya, tidak ada percakapan, baru baru servis, tetapi beliau hanya bilang tadi di rumah gitu. Nah, ini sudah saya kasihkan. Kemudian seperti ini. Oke. Bit FI Eco. Bit FI Eco. Mohon maaf sebelumnya, ini yang kedua kalinya saya menangani sepeda motor unit Bit Eco ini. Sebelumnya 4 bulan yang lalu, ini pemilik motor sudah pernah ke tempat saya dengan keluhan sama. 4 bulan yang lalu itu habis servis ya. Habis servis di bengkel, mohon maaf, bengkel resmi. Ini saya bilang bengkel resmi karena beliau sendiri yang bilang, kemudian menunjukkan sebuah nota atau kwitansi pembayaran, tetapi motor ini malah berebut gitu loh, malah berebut. Kemudian saya tangani 4 bulan yang lalu itu, saya masih ingat 4 bulan yang lalu. Kemudian 1 bulan berikutnya saya konfirmasi, Mas, motornya apa masih trouble lagi? Enggak Mas. Terus saya bilang, alhamdulillah wis. Ya saya sih enggak melarang beliau mau bengkel di mana atau mau servis di mana, saya enggak melarang. Cuman saya kemarin bilang, kalau memang motor ini enggak trouble, masih dirasa enak dinaiki, enggak usah servis Mas, cukup ganti oli saja gitu. Kemudian tadi pagi beliau menghubungi saya, Mas, motor Bitnya trouble lagi. Kemudian saya tanya, habis servis toh Mas? Beliau belum jawab. Kemudian saya menuju ke rumah beliau, saya tanya, masalahnya mencurigakan, kayak throttle body bersih, kemudian ada bekas-bekas baut, itu ada semacam oli itu loh. Kemudian saya tanya, habis servis ya Mas?
Iya, istriku yang nyervis kemarin Mas. Sebenarnya sudah saya bilang nggak usah servis ke sana lagi itu katanya. Entah dengan alasan apa diservis di bengkel resmi itulah. Kemudian ini kambuh lagi. Ini berbet lagi. Sebenarnya saya sih tidak mau lah untuk menanganin seperti ini, tetapi gimana ya? Terkadang itu, mohon maaf, saya sendiri pribadi ini ya, terkadang itu dibutuhkan hanya saat apa ya istilahnya itu, urgent, dalam arti konsumen itu datang hanya saat mereka butuh, bukan karena mereka itu menghargai seorang mekanik gitu loh. Padahal 4 bulan loh ya, 4 bulan setelah saya tangani motor ini tidak ada apa-apanya, dalam arti tidak bermasalah gitu loh. Cuman entah kenapa kemarin istrinya itu ganti oli, niatnya cuma ganti oli, tetapi karena kata mekaniknya itu sekalian servis saja Bu, karena bla bla bla, ya sudah, istrinya itu mau nurutin gitu loh. Ternyata setelah dibawa pulang 1 hari 2 hari lah, 2 hari itu trouble lagi seperti ini. Ini kalau dibuat nanjak tidak kuat, jalan itu mentok 40 60 pun berat gitu loh. Enggak percaya ini. Nah, kadang berebut kadang enggak. Kadang berebut kadang enggak, seperti itu. Nah, masalahnya sebenarnya itu di mana sih permasalahannya itu loh. Kenapa setiap kali servis di bengkel, mohon maaf sekali lagi, saya harus katakan bengkel resmi ya, kok malah berebut gitu loh. Kenapa gitu. Nah, kemungkinan besar setahu saya, kalau servis hanya model kita menyemprotkan cleaner dari lubang filter ini atau lubang throttle body ini filter dilepas, kemudian semprot dengan cleaner karbu atau cleaner injeksi, hanya semprot, kemudian mesin dinyalakan, itu tidak akan efektif. Yang ada, kotoran yang ada di dalam throttle body itu akan ikut masuk ke dalam ruang pembakaran seiring dengan kita melakukan penyemprotan cleaner dan gas ditarik gitu loh. Ya, memang sepintas dari knalpot keluar asap hitam dari sini, tetapi ingat bahwa semua residu yang ada di dalam throttle body yang masuk melalui filter ini, apalagi filternya itu kotor katakanlah atau sudah berlubang lah, intinya ada kotoran atau debu masuk, ketika disemprot pakai cleaner karbu, otomatis kotoran itu masuk ke dalam ruang pembakaran. Intinya sekali lagi, kalau kita servis hanya semprot cleaner karbu dari lubang filter atau lubang throttle body, mohon maaf ya, kotoran itu tidak bisa keluar secara keseluruhan, justru malah masuk ke bagian ruang pembakaran dan terhimpit di antara payung klep, sehingga kompresi itu terjadi kebocoran, bisa menyebabkan kompresi itu bocor karena ada kotoran yang terhimpit di antara payung klep itu loh, masuk melalui cleaner karbu ketika disemprot. Ini kemungkinan besar ya, biasanya debit injektornya itu di angka 3, ketika idle atau langsam. Nanti saya coba cek pakai scanner, pasti di angka 3 karena berebut. Yang bermasalah apa? Yang bermasalah bisa dari sensor O2 nya yang mengalami trouble scanningnya atau trouble membacanya, atau bisa juga dari sensor EOT-nya gitu loh. Ini tak coba lagi ya, ini berebut. Alah,
alah, alah, alah, alah, pol, alah, alah, 40 semboyongan, ya Allah Gusti, sabar, sabar. Cuk, lah malah mogok. Cuk, malah mogok. Dan cuk, malah mogok. Duh, modar nyurung mulai iki. Cuk, malah mati. Di servis opo ning ahas muni Mas, Mas. Kok sampai ngene sih malahan mati aku ning kene metekan ya Allah Gusti.